Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah narasi yang luar biasa kompleks dari transkrip film epik bersejarah Muhammad the Messenger of God. Nah, ini bukan tipe cerita yang maju lurus-lurus aja ya, dari A ke Z ya. Ceritanya melompat maju mundur melintasi waktu untuk ngebangun makna yang mendalam. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bedah sama-sama. Bayangin ini sejenak. Pertanyaan utama yang langsung dilempar ke muka kita di awal banget adalah, gimana caranya seorang anak yatim piatu dari padang pasir bisa bertahan hidup dari kemarahan kaum elit paling berkuasa di Mekah? Narasi sumber ini sama sekali nggak buang-buang waktu. Kita langsung ditarik dan dilempar tepat ke tengah-tengah ketegangan yang luar biasa. Sebuah konflik hidup dan mati yang benar-benar nyata. Bagian pertama, pengepungan boikot di Mekah. Lewat adegan ini, kita langsung dijatuhkan di tengah krisis yang super mencekam di lembah Syib Abi Thalib. Perlu dicatat, ini bukan sekedar debat politik biasa. Ini adalah aturan boikot brutal yang sengaja dipakai para elit Mekah buat menekan komunitas Bani Hashim. Nggak ada perdagangan, nggak boleh ada pernikahan antar kelompok, dan yang paling parah, nggak ada pasokan makanan yang boleh masuk. Intinya, ini tuh strategi kelaparan sistematis. Tujuannya cuma satu, menghancurkan penganut awal Islam dan pelindung utama mereka, Abu Thalib. Kontras antara dua kubu ini benar-benar tajam. Di satu sisi, kita punya elit Mekah seperti Abu Sufyan yang fokus banget mempertahankan status quo, perdagangan, kekayaan kota, dan kuil berhala mereka. Sementara di sisi lain, ada Bani Hashim dan umat Islam awal yang rela menanggung penderitaan fisik sampai kelaparan ekstrim demi mempertahankan keyakinan monoteisme mereka. Ini murni benturan antara kepentingan ekonomi dan keteguhan iman. Nah, struktur narasinya jadi makin menarik di sini. Alih-alih maju dari titik krisis kelaparan tadi, kita malah ditarik mundur. Dari kebuntuan boikot yang menyiksa di masa kini, film ini membawa kita dalam sebuah kilas balik epik buat memahami dari mana sih asal-usul sang protagonis ini. Kita dibawa kembali ke sebuah masa bersejarah yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Bagian 2, Asal-usul, Tahun Gajah. Disinilah materi sumber mengatur panggungnya, momen krusial saat kota Mekah lagi di ujung tanduk karena ancaman invasi pasukan gajah raksasa pimpinan Abraha. Momen ini brilian banget buat nunjukin karakter kakek Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Waktu Abraha ngerampas unta-untanya, Abdul Muthalib nggak memohon belas kasihan supaya kotanya nggak dihancurkan. Nggak sama sekali, dia cuma minta untanya dikembaliin sambil ngucapin kalimat ikonik ini. Saya adalah pemilik unta-unta, rumah ini memiliki Tuhannya sendiri. Dia dengan tenang menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya ke tangan Tuhan. Sebuah pertunjukan keyakinan yang luar biasa kuat kan? Terus gimana nasib kotanya? Transkrip tersebut secara visual menggambarkan keselamatan yang ajaib banget. Menurut narasi sumber ini, tiba-tiba muncul kawanan burung di langit yang menjatuhkan batu-batu kecil, dan batu-batu itu sukses meluluh lantakan pasukan gajah Abraha. Kejadian luar biasa inilah yang akhirnya mengamankan Mekah dan melindungi Ka'bah tepat sebelum kelahiran sang nabi. Bagian 3. Anak padang pasir, ujian, dan kehilangan. Sekarang, ceritanya beralih menyoroti masa kecil protagonis yang lahir sebagai yatim dan penuh dengan ujian. Coba perhatiin namanya. Nama Muhammad, yang artinya yang terpuji. Secara historis, nama ini sama sekali belum pernah dipakai sebelumnya. Kakeknya memilih nama ini di Ka'bah dan itu benar-benar nama yang bersih, tanpa asosiasi sedikit pun dengan dewa-dewa atau berhala lokal yang ada. Keputusan ini jelas bikin suku-suku di sana cukup kaget. Masa kecilnya ini sangat bersahaja. Sesuai tradisi zaman itu, biar fisiknya kuat, dia dikirim ke padang pasir buat diasuh sama ibu susu bernama Halimah. Teks sumber menceritakan kalau kehadiran bayi ini digambarkan membawa mujizat buat keluarga angkatnya. Bayangin aja, kawanan ternak Halimah yang tadinya kering kerontang, tiba-tiba bisa menghasilkan susu berlimpah. Dan karena dia tumbuh di padang pasir, dia besar di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai materialistis elit perkotaan Mekah. Tapi ya, hidupnya dipenuhi kehilangan yang datang bertubi-tubi. Ayahnya meninggal bahkan sebelum dia lahir. Terus, ada satu momen yang sangat memilukan di narasi ini. Ibunya, Aminah, meninggal di Abwa saat usianya baru 6 tahun. Nggak berhenti di situ, 2 tahun kemudian saat dia umur 8, kakek yang selama ini melindunginya juga meninggal dunia. Rentetan duka inilah yang akhirnya membawa sang anak ke dalam asuhan pamannya, Abu Thalib. Bagian 4. Tanda-tanda masa depan. Perjalanan ke Syam. Menginjak usia remaja, perjalanan karavan bareng pamannya ini ternyata jadi batu loncatan buat sebuah pertemuan lintas agama yang sangat krusial. Disinilah kejadian menarik itu terjadi. Waktu karavan mereka lagi istirahat, seorang pendeta Kristen nyadar ada yang beda dari anak ini. Pendeta itu bilang, dia adalah sang penghibur.
roh kebenaran yang dunia tidak akan terima karena tidak melihatnya. Lewat adegan ini, film tersebut secara langsung mengaitkan sang anak dengan sebuah nubuat Alkitabiah kuno yang udah lama ditunggu-tunggu. Dan buktinya nggak cuma dari kata-kata aja. Pendeta itu melihat langsung tanda fisik yang disebut stempel kenabian di antara bahu si anak. Karena sadar betul betapa besarnya potensi anak ini, sekaligus bahaya yang mengancamnya, sang pendeta buru-buru mendesak Abu Thalib buat bawa dia pulang ke Mekah secara diam-diam. Tujuannya buat melindungi dia dari orang-orang yang mungkin ngerasa terancam dengan keberadaannya. Bagian 5. Resolusi akhir. Boikot dipatahkan. Setelah puas jalan-jalan di masa lalu lewat kilas balik, narasi film ini tiba-tiba narik kita balik lagi ke masa kini, langsung ke lembah kelaparan tadi. Ini bikin kita mikir keras, gimana ceritanya komunitas yang udah lemes, kelaparan parah, dan terkepung, ini bisa mematahkan sebuah perjanjian yang seolah nggak bisa ditembus. Secara logika, Abu Thalib dan pengikutnya jelas nggak punya kekuatan militer atau backing politik buat maksa kaum elit Mekah nyerah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Klimaksnya benar-benar menakjubkan dan nggak terduga. Narasi film memaparkan kalau perkamen yang berisi perjanjian boikot di dalam Ka'bah itu secara ajaib hancur dimakan rayap. Ya, rayap. Dan satu-satunya tulisan yang utuh, yang sama sekali nggak tersentuh, cuma tulisan nama Tuhan. Begitu fakta ini terungkap, otomatis dasar hukum boikot itu hancur berkeping-keping dan pengepungan kejam itu pun akhirnya berakhir secara total. Transkrip epik ini ditutup dengan sebuah kutipan yang menurut saya ngena banget. Tidak ada paksaan dalam agama, jalan yang benar telah dibedakan dengan jelas dari yang salah. Ini hal penting yang pengen saya titip buat kalian renungkan. Coba pikirin, gimana ketahanan tanpa kekerasan dari sebuah kelompok kecil ini gak cuma berhasil mecahin boikot elit, tapi pada akhirnya ikut membentuk arah sejarah dunia. Kekuatan luar biasa seperti apa sih yang lahir dari keyakinan sampai bisa bertahan melewati masa-masa yang paling gelap? Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini bareng saya. Sampai jumpa lagi dan ingat, teruslah asah keingintahuan kalian.